Sederet artis mengaku mengalami serangan magis. Dinar Candy mengaku mendapat teror magis lewat mimpi buruk 3 malam berturut-turut. Dan ketika terbangun dari tidur, tubuhnya mengalami luka lebam. Pedangdut Anissa Bahar juga mengaku mengalami kejadian aneh di rumah barunya. Mengapa Anissa yakin serangan magis itu dikirim oleh orang yang iri pada hubungannya dengan Edwin Bahari, pacar berondongnya? Sementara Marissa Haque dan Ikang Fauzi yang sudah 30 tahun menghuni Istana Bintaro juga sering mendapat gangguan di luar nalar. Sehingga sejumlah ART-nya pun ikut diruqyah. Lantas seperti apa penglihatan mata batin para psikolog tentang teror magis yang dialami sejumlah artis? Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan mengulas teror magis dan kejadian di luar nalar yang dialami sederet artis. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Sebenarnya kan itu kan sebuah konsepnya di mana ada dua dunia gitu kan, yang dunia yang terlihat dengan yang tak terlihat bersatu ya. Kalau saya sebenarnya gangguannya dibilang dahsyat juga enggak ya, tapi lebih ke yang berpengaruh gitu. Berpengaruhnya itu kadang-kadang kita kan pas lagi kalau kondisi lagi lemah, lagi banyak pikiran, ya kita bisa dibilang kayak ya terganggu jadinya kan. Bisnis banyak di rumah, bahkan lagi di hotel kalau lagi manggung di luar kota gitu. Tapi ini kita cerita yang di luar kota mungkin ya, karena kan Kotak sering banget manggung di pedalaman-pedalaman. Yang dimana hotelnya itu tidak seperti hotel-hotel di kota besar. Nah, pernah suatu ketika kita di Kalimantan, hotelnya itu punyanya cucu-cucunya para raja. Nah, jadi kebayang dong, ya kan, itu hotelnya banyak benda-benda yang terpasang, gitu keren banget hotelnya. Tapi memang pas kita tidur sendirian kok tiba-tiba bau bunga. Terus waktu itu kebetulan kamarku tuh lantai 2, aku tidur sama Tantri kan berdua. Jendela tuh ada kayak ngetok. Kita kira fans karena memang di pedalaman kan orang excitednya lebih berbeda kan. Tantri udah tidur tiba-tiba bangun. Siapa ya cucu? Ya, aku bangun dong, aku cek. Terus aku nengok, weh lantai 2, lantai 2 rupanya, dan itu nggak ada teras sama sekali. Siapa kan yang ngetok itu siapa? Terus aku cek juga itu kebun kosong gitu, nggak ada pencahayaan sama sekali gitu. Aku pura-pura tidur lagi gitu kan, supaya Tantri nggak takut. Udah ketok-ketok lagi. Nah, Tantri penasaran dong, dia nggak percaya. Aku bilangnya enggak, itu fans kali, fans Tan, udah cuekin aja, udah tidur. Dia enggak, gue mau cek. Pas dilihat kosong, terus dia kabur. Teror magis dan gangguan makhluk astral kembali menjadi perbincangan panas di media sosial dan hiburan. Artis sensasional Dinar Candy mengaku mimpi menyeramkan 3 malam berturut-turut. Dan setiap episode mimpi buruk itu berakhir, dirinya selalu terbangun dengan tubuh penuh luka lebam. Merasa tidak terjatuh dari ranjang saat tertidur, Dinar menganggap mimpinya aneh bin ajaib, seperti mengalami serangan magis lewat mimpi. Mimpi buruk bisa menjadi penanda stres. Oleh karena itu, kita harus waspada dan melakukan banyak sekali hal, antisipasi, banyak doa kemanapun, dan membersihkan tempat usaha dan tempat tinggal kita tentunya, sehingga hal-hal buruk itu bisa diminimalisir. Seperti yang diungkapkannya kepada sejumlah media online, Dinar mengaku rumahnya disatroni 25 perampok yang menggasak harta bendanya hingga ludes tak tersisa dan ingin menghabisi nyawanya. Di hari kedua, Dinar mengaku mengalami erep-erep atau yang biasa disebut ketindihan makhluk halus hingga membuatnya terbangun dalam keadaan sesak nafas parah. Dan di malam ketiga, Dinar mengaku bermimpi dikejar makhluk astral perempuan. Lalu mungkinkah mimpi menyeramkan Dinar itu mengisyaratkan hal buruk akan terjadi pada dirinya di dunia nyata? Apakah mimpi Dinar memiliki arti negatif? Pasti lu iyahin lagi, ya kan? Lu mah lemah, ya itu lemah. Iya. Susah nggak sih jadi seorang Dinar Candy itu? Susah.
Jadi kalau mimpi harta ludes ya kemungkinan memang kita akan mengalami sebuah kerugian. Itu sebetulnya hanya sebuah pertanda dari semesta supaya kita tidak mengambil langkah bisnis yang salah. Tetapi kalau mimpi dikejar, biasanya mimpi itu menandakan di saat tidur kita mungkin kurang dalam keadaan bersih. Misalnya kita sudah bepergian dari sebuah tempat, kita nggak mandi dulu sebelum tidur ya. Kan kalau bisa sebelum tidur malam itu kita mandi, kita berwudu, jadi kita betul-betul tidur dalam keadaan bersih. Atau mungkin yang bersangkutan sedang dalam masa menstruasi sehingga auranya itu paling suka mengganggu perempuan-perempuan yang sedang menstruasi dan sedang hamil. Ya jadi kalau rep-repan atau disebut sleep paralysis ya. Jadi ini seringkali terjadi kepada orang-orang yang biasanya dia habis mendatangi tempat yang lumayan kotor atau angker, misalnya datang ke kuburan, datang ke tempat-tempat penelusuran, tempat-tempat terbengkalai. Alih-alih mengharapkan dukungan dan doa dari netizen, Dinar justru mendulang hujatan setelah memposting foto luka lebamnya pasca bermimpi. Dinar malah dituding tertimpa karma akibat perbuatannya di masa lalu. Entah kenapa sebagian netizen seolah beranggapan Dinar pantas mengalami hal buruk karena telah merebut suami orang. Makanya aku tuh jarang lihat Instagram kakakku karena kenapa aku tuh nangis karena aku sama cewek gitu kan, tapi maksudnya tuh jangan ngelihat oke lah kesalahan sekarang ya, tapi kita harus lihat lagi ke belakang. Kakak aku tuh kan gak semuanya ya dinilai jelek ya, cobalah lihat ke belakang, kakakku tuh orangnya tuh kan maksudnya tuh baik. Kepada media online, Dinar pun mengakui hidupnya tidak tenang sejak Avandi Susilo alias Koh Apek yang disebut sebagai suami sirinya di penjara karena kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan dalam jabatan. Banyak banget yang menduga dirimu ikut terlibat gitu. Mungkin sedikit ya, klarifikasi sedikit. Jauh lah, kayak gini lah ya kalau masalah terlibat. Aku kenal Koh Apek aja belum 1 tahun. Jadi kalau ngincer aku terus nyecer aku, Dinar terlibat yang sebelumnya lah bos, ya kan, jangan Dinar terus. Apa yang di sosial media yang dituduhkan itu terlalu kejam lah buat aku. Dalam kasusnya Koh Apek ini, saya banyak banget dirugikan. Saya banyak ancaman kanan kiri. Kalau memang musuhnya Koh Apek, bukan pelapor juga ya, maksud aku tidak menuduh pelapor. Luar dari sana kalau memang punya masalah dengan Koh Apek, silahkan selesaikan dengan Koh Apek. Jangan menyerang wanita, aku wanita, kan jadi emosi ya. Belum hilang keterkejutan netizen atas mimpi aneh Dinar Candy. Jagat media sosial kembali dikejutkan oleh video Reels Instagram Marissa Haque yang berjudul "Malam ini masih diganggu oleh si Monyong" yang memperlihatkan orang-orang rumahnya tengah heboh menghadapi gangguan makhluk astral yang dipanggil si Monyong. Dalam caption video Reels-nya, Marissa menyebut ulah si Monyong akhir-akhir ini semakin brutal, seolah menjungkir balikan akal sehat. Tapi hal itu terjadi dan membuat ketakutan para ART-nya. Malam ini kita diganggu lagi nih sama si Monyong guys. Lagi pasang murotal. Dan kemudian di belakang tempat dia muncul gelap. Tapi kita lagi mau ngelawan. Tetapi hanya Allah lah pelindung. This is my house ya. Besok yang meruqyah mau datang, saya dapat dari Mbak Mila, tetangga aku. Dan kita nggak mau kalah ya, karena ini rumah kami. Ini rumah kami. Kenapa kamu ngeliat lagi si Monyong? Hah? Pakai sendal kamu Gi? Oke, jadi kalau rumah-rumah artis yang memang seringkali mendapatkan gangguan mistis gitu ya, itu banyak faktor. Jadi bukan cuman karena mungkin ada kiriman dari seseorang, tapi bisa aja memang aura rumah tersebut perlu diperbaiki gitu ya. Dan bukan berarti orang-orangnya malas beribadah atau malas berdoa, enggak. Sebetulnya makhluk halus ini merasa bahwa dia nyaman di tempat itu dan dia ingin membuat si pemilik rumahnya tidak nyaman, ketakutan gitu, sehingga frekuensinya dia, kekuatannya dia, energinya menjadi besar.
Peristiwa aneh di rumah Marissa Haque dan Ikang Fauzi menguak sisi lain dari Istana Bintaro yang indah bergaya klasik. Menurut Marissa, sejak didiami 30 tahun silam, gangguan makhluk astral sesekali datang dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa bagi Ibu Isabella dan Cikita Fauzi ini. Terlebih, Ikang pun percaya makhluk astral itu ada, tapi tidak bisa bersentuhan apalagi menyakiti manusia. Berbeda dengan Marissa yang mengaku punya indera keenam alias indigo sejak kecil. Ia acap kali menjadi sasaran kejahilan si monyong. Marissa dan putri sulungnya Isabella sering mendapatkan bisikan aneh di telinga kiri mereka. Lalu benarkah belum lama ini Marissa seolah merasa diserang si monyong di perpustakaan pribadinya? Iya, aku sih yang lebih punya masalah ya, walaupun kemarin waktu aku lagi nyari buku buat salah satu penelitian aku, perlu buat regulasi ya, buat rule of law, nyari-nyari karena udah kelamaan bukunya, aku juga nggak ketemu. Waktu aku lagi ngecek anak-anak udah sampai mana, bukunya dilempar sama dia, jatuh. Terus aku teriak, ayah sini. Ika nggak naik, Ika nggak suka. Tapi alhamdulillah aku emang nggak termasuk orang yang nggak bisa melihat dia. Istriku nih dari kecil, jadi makin dewasa makin saya hilang, sangat kalau dia cerita sama saya mendengarin, saya menghargai karena saya tahu juga gimana orang yang bisa melihat. Saya nggak bisa lihat sama sekali. Kalau buat aku saling menghargai, jangan mengganggu. Gitu ya, 30 tahun cukup kita toleransi dia ada. Tapi ketika dia mulai mengganggu, mulai suka matiin lampu sendiri, terus aku lagi sholat kan kadang-kadang aku suka pakai tas tuh yang kalau kita pulang dari Jepang tuh ada kriwil-kriwil dari Turki itu kan Mbak, yang gantungan bisa dicantelin di tas. Itu goyang sendiri, aku pikir ya Allah ini gempa bumi kan, aku mau teriak dong supaya segera keluar rumah karena jangan sampai ketibanan apa gitu kalau rumahnya rubuh misalnya. Ternyata cuma tas gua doang goyang-goyang gantungannya, kurang ajar. Aku dan Bella itu sama, dia mencoba untuk berkomunikasi, betul ya, berkomunikasi tepatnya. Caranya apa? Selalu di kuping kiri, Bella juga di kuping kiri, psst, 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 gitu loh, psst, 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 gitu. Makanya kita punya nama buat dia, si monyong, karena bolak-balik gangguin kita, monyong lo gitu loh, lo lagi gitu loh. Gara-gara gangguan makhluk astral di Istana Bintaro, Marissa dan Ikang sempat kewalahan mencari ART dan sopir pengganti karena ART dan sopir lama sering mendadak resign pasca mengalami kejadian tak masuk akal di rumah itu. Dari kunci yang seolah bisa pindah sendiri sampai sudut-sudut rumah yang diduga menjadi tempat favorit si monyong untuk beraksi dan menampakkan diri. Enggak ketahuan kapan dia mau ganggu aja gitu loh. Tapi rata-rata ya maghrib ke atas ya, gitu. Tapi yang kalau Pak supir kehilangan kunci mah itu mataharinya udah jelas. Dia bilang, aku yakin Bu, aku taruh di sini. Ya nggak tahu, Pak Rodi sudah tua, gitu. Giginya tinggal 2. Dia berapa kali dia kehilangan, tapi dia takut. Begitu dia takut, dia panggil lagi tuh the boys yang 2. Tapi kan konyolnya kalau mereka keluar kan aku susah lagi ngajarin pembantu baru. Karena kita udah kurang baik apa gitu, bolak-balik keluar, bukan karena kita ada masalah. Mereka ketakutan sama si monyong. Sejak kami tinggal di sini, kayaknya dia udah ada. Jadi kita juga rada lumayan terbiasa sama gangguan-gangguan kecil. Iya, kok kayak bukan si monyong yang kita kenal. Apa ada monyong 2 yang datang kan kita nggak tahu ya. Karena emang dulu sering ada pengajian di sini sama Bu Nenok Warisman ya. Ibu Tri Utami yang penyanyi dulu waktu masih pakai hijab ya, kita sama-sama satu pengajian. Tapi berjalannya waktu, aku udah lama nggak bikin pengajian di rumah ini sejak ayahku meninggal. Jadi mungkin juga peringatan ya bahwa rumah ini kami sholat sih semua. Tapi kan pembantu belum tentu gitu. Yang keluar masuk kerja di sini belum tentu, supir kita nggak tahu. Tapi kayaknya sih sholat ya. Saya kepengen aman ya, umur segini udah nggak pengen cari gara-gara dengan hal yang nggak keukur. Ini nggak terukur ya. Kayak misalnya si Pak supir berapa kali kehilangan kunci motornya karena dia tiap minggu pulangnya ke nengokin istrinya. Dia nyari kemana-mana, tiba-tiba ada di balik vas kembang situ. Tiba-tiba di sampingnya mejanya Ciki. Terus Ciki ditanya, Mbak Ciki ini kunci saya? Ya saya juga nggak tahu siapa yang naruh sini. Nggak tahu. Pak supirnya di belakang. Aneh aja gitu. Jadi ada hal-hal yang buat aku ini nggak lucu lagi. Bilangin lu jam 24.00 pasang. Oh iya, masa sering kalau malam-malam sering ke tanah buat nyalain air dan nampakan. Ya kalau saya sih udah biasa lah, udah biasa.
dari di kampung juga gitu, jaga kuda juga gitu. Di sini sering kurang banget kan. Itu waktu kamu takut kau manggil si kurus kan? Kalau kemarin sempat nampak sendiri, gitu. Makanya saya panggil. Iya. Udah gede. Fadli, sini Fadli. Ayo bertanggung jawab atas penampakanmu. Apa sih? Penampakannya kayak apa? Si ceritain kita. Jangan nggak tahu udah apa orang di sana itu kayak orang. Itu. Bentuknya ada apa? Tuh ada bulu. Kalau itu gede, setan, itu kecil. Sebelumnya media sosial dan hiburan juga sempat heboh dengan berita teror magis dan gangguan makhluk astral yang dialami Ruben Onsu, Jessica Iskandar, hingga Indadari Mindrayanti. 3 tahun di awal pernikahannya dengan Andre Sadam, Indadari sering sakit-sakitan karena diduga mendapat serangan magis dari orang yang iri melihat kebahagiaannya. Indadari dan Andre yang aktif menjadi relawan Palestina ini percaya bahwa kekuatan magis yang untuk mencelakakan orang lain sudah ada sejak zaman kenabian dan bukan cuma mitos. Faktanya, teknologi kedokteran tidak bisa mendeteksi penyakit aneh yang dialami Indadari. Dari parah-parahnya itu 2017 ya sampai sekarang, tapi sekarang tuh udah tipis-tipis lah gitu kan. Gangguan-gangguannya qadarullah masih, tapi udah nggak kayak dulu sih. Kalau dulu kan masih gimana ya aku jelasinnya. Kalau dulu kan ekstrim banget gitu. Kalau sekarang nih udah mulai masih ada tapi nggak begitu ekstrim dan insya Allah masih bisa dikendalikan lah gitu. Iya kayak misalnya kayak tanah-tanah kuburan gitu tiba-tiba muncul di rumah, di jendela kamar, di dekat jendela kamar aku yang di dalam gitu kan. Padahal kan jendela nggak dibuka gitu. Terus kayak tiba-tiba nemu barang-barang gitu di rumah padahal aku nggak pernah punya. Masih sering sih kayak tiba-tiba perut aku gede banget gitu kayak orang hamil 9 bulan diperiksa ke dokter juga kenapa-kenapa gitu, kepala tuh kayak ada batunya gitu rasanya. Dan alhamdulillah sih tapi berlalu juga gitu, maksudnya kayak cepet hilangnya gitu. Tak banyak yang tahu, pasca bercerai dari Sesar Aditya hingga di awal pernikahannya dengan Andre Sadam, Indadari nyaris meninggal karena tak sanggup menanggung gempuran serangan magis yang bertubi-tubi datang padanya. Kepasrahan dan ketawakalan Indadari pada kekuatan yang maha kuasa ditunjukkan dengan menjalani ritual ruqyah karena tindakan medis tak bisa menyembuhkan penyakit aneh yang dideritanya. Jadi kalau mulai nemuin gitu lagi, ya aku pertama cepet-cepet ruqyah. Ruqyah. Karena kan kalau sihir itu kan mereka pasti pakai mantra dan kita juga bisa pakai ruqyah untuk mengalahkannya gitu kan. Ruqyah, terus aku makan kurma ajwa gitu karena kurma ajwa kan kata Rasul bisa menghilangkan sihir. Terus juga aku coba cek hati aku gitu, lagi ada sedih atau marah nggak, karena itu akan berpengaruh sama kekuatan sihir yang mereka berikan ke akunya gitu. Gitu sih, berusaha tetap tenang, banyak zikir gitu. Jadi alhamdulillah sih udah nggak sepanik dulu ya gitu. Kalau dulu kan mungkin juga ilmunya belum paham, jadi masih bingung gimana. Kalau sekarang tuh jauh lebih bisa mengendalikan dan menanggulanginya ya, karena udah tahu herbal pendamping ruqyah, terus ruqyah juga gitu kan. Terus kayak lebih ikhlas aja gitu, nggak mikirin siapa yang ngirim, siapa yang jahatin gitu. Tapi lebih ya udahlah, ikhtiar aja disembuhin gitu. Beberapa kali menjalani ruqyah, Indadari berangsur-angsur sembuh. Namun pengalaman magis itu menorehkan trauma yang cukup dalam di hati Indadari. Yang paling ekstrim tuh dulu kan aku sampai hilang nadi, Mas. Hilang nadi. Jadi sering pingsan tiba-tiba, abis itu nadinya hilang, jadi benar-benar kayak mati. Dikirain aku udah mati tapi gitu, iya nggak ada denyutnya. Terus kayak aku nggak bisa gerakin badan tuh kaku kayak kayu, sampai aku sholat itu pakai gerakan tangan, gerakan mata aja gitu. Jadi sholatnya tuh pakai kedipan mata, dan itu momen paling hancur dalam hidup sih gitu. Kalau ditanya apa momen paling hancurnya Indadari gitu ya, yaitu ketika Allah menguji aku terkena sihir dan aku nggak bisa gerakin badan, bahkan untuk sholat aku cuma bisa kedipin mata gitu.
Ya kalau ngerasa capek ya pernah ya, namanya manusia, aduh capek kok ujianku ini aja gitu. Tapi semakin dipikirin ternyata saya semakin mendapatkan hikmah besar gitu. Dan akhirnya sekarang bukan lagi mikirin kok dia jahatin aku terus gitu tuh, udah bukan begitu. Tapi lebih kayak ya udah, mungkin ujian yang ini yang bikin aku paling mudah masuk surganya. Mungkin aku kalau diuji sama yang lain aku nggak kuat gitu kan. Jadi sama Allah dipilihin ujiannya sihir gitu. Kan tiap orang ujiannya beda-beda ya. Iya, alhamdulillah tuh hikmah aku terkena sihir itu besar banget ya. Memang terbukti bahwa Allah tuh kalau kasih takdir tuh nggak pernah salah gitu, dan pasti ada hikmah. Anak-anak aku sekarang tuh jadi semuanya bisa ruqyah gitu, semuanya bisa ruqyah, malah mereka jadi makin terpacu untuk bisa menghafalkan Quran gitu. Alhamdulillah yang besar udah hafizah 30 juz, yang kecil juga semakin semangat lagi gitu kan untuk dekat sama Quran gitu. Jadi kayak anak-anak tuh alhamdulillah kuat sih ya, termasuk anak-anak yang kuat, dan jadi makin membuktikan bahwa kedahsyatan Al-Quran dalam menyembuhkan penyakit dan termasuk sihir itu luar biasa dari Allah. Tips buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami hal gangguan jin sihir gitu, yang pertama jangan was-was mikirin tentang siapa yang ngirim. Dan jangan was-was, aduh jangan-jangan aku dikirim lagi jadi jangan was-was, karena was-was itu justru akan mempermudah dan bentuk sihirnya untuk cepat datang. Lalu yang kedua, jangan terlalu sedih ketika hal itu terjadi, karena sedih, marah, kecewa, dendam itu juga memperkuat sihirnya gitu. Udah maafin aja. Lalu yang ketiga ruqyah, jelas. Tidak mengalami serangan magis seperti Indah Dari, namun Marissa Haque dan Ikang Fauzi merasa perlu menjalani ruqyah agar jiwa dan raga mereka bersih dari pengaruh mistis. Lantas seperti apa ruqyah yang dijalani Marissa dan Ikang? Jika sudah tenang di ruqyah, mengapa Marissa masih ingin menanam pohon bidara Arab untuk memagari rumahnya dari gangguan makhluk astral? Pedangdut Anisa Bahar mengaku 20 tahun mengalami serangan magis. Setiap mempublikasikan pasangannya, Anisa merasa mendapatkan teror magis dari orang yang tidak rela melihatnya bahagia. Apakah Anisa merasa punya saingan atau musuh abadi hingga setiap ingin menikah dirinya selalu mendapat teror? Benarkah karena teror itu semakin merajalela, Anisa terpaksa menunda pernikahannya dengan Edwin Bahari? Pemirsa, menjadi pedangdut terkenal dengan karir yang moncer, namun hidup Anisa Bahar rupanya selalu dibayangi rasa takut dan was-was. Lantaran selama 20 tahun dirinya dan keluarganya kerap mendapat serangan magis. Teror magis yang dialami Anisa rupanya sudah dialami sejak namanya mulai dikenal publik. Ya, di awal tahun 2000-an saat karirnya sebagai pedangdut mulai melejit, Anisa yang kala itu baru membeli rumah baru di kawasan Bogor, mulai merasakan hal-hal aneh di rumahnya. Lantas seperti apa serangan magis yang dialami Anisa? Benarkah sejak mengalami teror, Anisa memilih meninggalkan rumahnya? Ini jujur ya, aku ngomong apa adanya, aku tuh pernah diganggu mistis sejak tahun 2000-an. Pas rumahku, aku beli rumah di Bogor. Terus mau dibongkar, tahu kayak dibikin nggak betah gitu situ. Akhirnya pas dibongkar di depan halaman itu ada kayak rambut-rambut, kayak apa ya, pokoknya hal-hal aneh lah. Rambut, terus apa lagi ya, aku tuh nggak merasa kayaknya nggak nyaman aja di rumah itu, nggak betah gitu, nggak betah. Mau pulang males, akhirnya rumah itu aku tinggal, nggak aku tempatin. Terjadi off cam, sebenarnya sih udah sempat di share juga, yang terjadi off cam itu banyak sebenarnya di rumah. Tapi kebanyakan bukan dari sosok yang ikut dari lokasi, tapi justru malah gangguan dari orang-orang. Tapi udah biasa. Oh, bisa.
Tahun demi tahun Anissa berusaha untuk lepas dari teror magis. Namun, teror magis yang diterima kian merajalela. Apalagi saat dirinya mulai mempublikasikan calon suaminya dan mengabarkan jika ingin menikah. Seperti yang dialaminya pada tahun 2003, di mana saat itu Anissa mengenalkan calon suaminya ke hadapan publik. Dan siapa sangka tak lama berselang Anissa kembali mendapat serangan magis. Namun kala itu yang mendapat serangan justru kakak iparnya yang merupakan istri dari Zul Bahar. Entah mengapa kakak iparnya itu tiba-tiba saja jatuh sakit. Keluarga pun sudah membawa sang kakak ke dokter. Namun penyakitnya tak kunjung sembuh, malah kian parah. Sempat hampir menyerah, Anissa pun akhirnya membawa kakak iparnya berobat ke salah satu ustadz terkenal untuk diruqyah. 2002 kan namaku naik tuh. 2003 yang booming sama Inul kan. Dari tahun 2000 kan namaku mulai naik. Lagu pertamaku mulai naik. 2002 itu aku udah mulai keluarin lagu Ratu Goyang dan udah mulai naik. Aku naik namanya. Nah, di situ yang aku dapat gangguan lagi ketika aku blow up mau menikah. Seperti apa? Itu kakakku yang kena, kakak iparku yang kena. Kakak iparku udah kayak orang mama. Iya benar. Kak Yuli, istrinya Kak Jul. Itu berobat kemana-mana, nggak ada penyakitnya. Kalau kita berobat nggak ada penyakitnya. Tapi dia ketika di rumah tuh udah puyuh banget, udah kasihan banget. Nah akhirnya diobatin sama almarhum Habib Hussein yang di Cibubur yang ngobatin Jui juga waktu itu. Dan di pertengahan awal tahun 2024, tepatnya di bulan Juli, lagi-lagi Anissa mengalami serangan magis saat dirinya mempublikasikan Edwin Bahari, calon pasangan hidupnya, ke publik. Dan sejak kerap memposting kemesraannya bersama kekasih berondongnya, ibu dari Juwita Bahar ini kerap mengalami kejadian di luar nalar di rumahnya. Baik Anissa dan asisten rumah tangganya kerap mengalami kejadian aneh, mulai dari nasi yang cepat basi hingga menemukan barang-barang yang tak lazim hingga membuat mereka takut dan heran. Anissa bahkan tak habis pikir mengapa rumah yang baru saja direnovasi bisa ditemukan benda-benda tak lazim. Sayangnya lantaran rumahnya baru direnovasi, dirinya belum memasang kamera pengawas alias CCTV sehingga tak bisa mengetahui siapa yang sudah meneror mereka. Lantas benarkah ada seseorang yang sengaja meneror Anissa secara magis lantaran tak ingin melihatnya bahagia? Kemarin Egi kena ke Egi yang ngerasain, Egi sama asistenku di rumah Cawene tuh, Dewi. Menyaksikan juga ya Mas Edu? Aku nyaksin ini nasi yang basinya itu. Nasi basi terus sih sayang ya. Nasi basi terus. Baru nih, lu logika nggak sih? Kita nggak logika deh. Ini masak nih sekarang nih masak ya, masak nih pagi sarapan makan, kita makan. Mau makan lagi siang basi. Berarti nggak lama. Sampai beli rice cooker. Rice cooker ternyata sama aja. Dan garasi mobil pasir yang sama kayak di dalam. Terus di parkiran motor itu ada tanah merah, tanah kayak liat kayak masih kayak tanah baru tuh. Pokoknya masih merah. baru, tanah merah. baru deh, enggak yang tanah lama. Gumpal. Karena aku ada videoin ke Mami juga itu setelah aku sapu. Akhirnya aku sapu, aku videoin deh sekalian. Ke kamar, mau tidur, posisikan kalau kita keluar mati lampu kan. Aku nyalahin lampu, itu kayak film horor dulu nih. Dak. Matilah lampu itu. Nah, wah. Tiba-tiba satu rangkaian hari itu. Malam satu itu. Rangkaian hari itu. Ya. Sengaja dikirim oleh seseorang seperti itu. Tetapi biasanya kalau itu lebih berupa suara, terus munculnya hewan atau binatang tertentu, terus rumahnya lebih panas. Di apa namanya? Bukan ruqyah sih ya, dibersihin ya kita ya. Apa sih kita namanya? dipagerin. Iya, apa namanya? Bahasanya lupa aku. Bahasanya kemarin. Dirajekin. Ya kayak gitu. Dirajah. Jadi dibersihin badan kita semua. Sejak kita blow up. Yeah.
Kalau dekat kan kita sudah dekat dari tahun 2023 awal. Dia apa nyatain sama aku pengen jadi pasangan aku segala macam, kan aku nggak pernah terima, dan aku nanggepinnya selalu dengan candaan gitu. Pas aku udah oke kita jalan, nah kita blow up, kita pasang di media sosial kita masing-masing. Nah di situ mulai kayak aneh-aneh gitu. Aku nggak ngerti, mungkin orang itu apa cinta diam-diam sampai saat ini atau gimana, aku nggak ngerti ya, karena aku kan nggak tahu siapa yang ngirim gitu. Kalau memang aku punya salah, aku mohon maaf kayak gitu, dan aku sama sekali nggak punya niat untuk nyakitin siapapun dalam hal ini gitu loh. Iya, yang paling penting, yang paling utama tentunya berdoa, ya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua itu tadi, kemanapun kita pergi, ya kita jangan ngerasa kayak aku cuman pergi ke tempatnya si A doang. Misalnya rumahnya si A lokasinya tidak jauh dengan kuburan misalnya, atau ada pohon besar yang ternyata ada sosok dan kita banyak ngelamun, banyak bengong, terus makhluk tersebut secara random acak dia suka sama kita dan mengikuti. Nah pada saat kita mandi, pada saat kita berdoa, berwudu, itu insya Allah si makhluk tersebut akan menjauh dengan sendirinya. Terus juga bisa menaburkan garam di halaman rumah ya untuk mengusir energi negatif gitu. Meski masih dibayangi rasa takut akan adanya teror magis, tak lantas membuat rencana Anissa untuk mengenalkan Edwin ke keluarga besarnya di Palembang tertunda. Sebaliknya, keduanya tak sabar untuk bisa bertemu keluarganya. Aku sih memang dari awal udah serius ya. Aku dari awal udah serius, pokoknya mungkin makin serius lagi. Juga ketemu keluarga ya? Hah? Ada pertemuan keluarga? Iya, nanti mau ada pertemuan keluarga. Nah, jadi aku mau bawa Edwin ke keluarga besarku di Palembang. Kapan tuh? Insya Allah bulan September. Itu satu bentuk langkah awal kan untuk? Iya, biar kenal sama keluarga aku di Palembang, biar tahu seperti apa kayak gitu. Maksudnya gimana perasaannya mau dikenalin ke keluarga besar? Nggak sabar sih, udah nggak sabar sih, udah pengen cepet September aja. Aku mah gini loh, kenapa sih aku terkadang gini, kenapa sih emang aku nggak boleh punya pasangan? Emang aku harus sendiri terus? Emang aku cuma harus kerja terus kayak gitu? Aku juga kan manusia biasa, aku juga capek gitu. Aku juga pengen punya pasangan hidup yang bisa teman aku berkeluh kesah gitu. Nah aku bingung nih, kenapa sih kalian dengan aku gitu loh, orang yang jahat sama aku, kenapa? Apa salah aku? Apa aku nggak boleh punya pasangan dalam hidup aku kayak gitu? Ya please deh, ngapain sih kalian tuh berbuat jahat kayak gitu? Ya, sejak Anissa mempublikasikan hubungan asmaranya dengan Edwin, banyak orang terdekat yang menentang hubungannya dengan Edwin lantaran keduanya terpaut usia yang cukup jauh. Namun Anissa dan Edwin seolah tak peduli dan tetap akan melanjutkan hubungan mereka. Let it flow lah. Aku nggak mau terlalu pusing dengan omongan orang, karena toh aku kerja sendiri, cari uang sendiri, makan sendiri, yang ngapain juga ngurusin orang gitu kan. Yang penting aku bahagia, Edwin bahagia, keluarga nggak ada masalah, udah. Karena lagi banyak yang dipikirin, jadi nggak sempet mikirin omongan orang. Betul. Betul.
Berbagai ikhtiar untuk menjauhkan keluarga dan rumahnya dari pengaruh magis dan makhluk astral dilakukan Marissa Haque. Marissa yang memiliki sederet gelar akademik percaya pada keberadaan makhluk astral pengganggu rumahnya. Lalu benarkah Marissa percaya bahwa pohon bidara Arab dan bidara Cina bisa meruntuhkan pengaruh magis dan gangguan makhluk astral? Seperti apa proses ruqyah yang dijalani Marissa dan Ikang Fauzi? Siapa yang tak kenal Marissa Haque? Mantan ratu layar lebar di era 80-an, mantan politikus, lektor kepala dan kandidat profesor pertama dari kalangan artis ini dikenal sebagai akademisi yang kritis dalam berpikir dan bertindak. Tapi siapa nyana, meski dirinya mengaku indigo, wanita yang akrab disapa Bunda Ica ini termasuk awam untuk urusan mistis, apalagi menyangkut gangguan makhluk tak kasat mata. Namun saat para ART dan sopir di rumahnya kalang kabut menghadapi kejahilan makhluk astral, Marissa berusaha tegar dan yakin dirinya lebih kuat dari makhluk dari dunia lain yang dipanggilnya si Monyong. Tapi ya begitu kan, biar bagaimana yang namanya suka panik sih. Pemilik rumah itu saya nggak boleh kalah sama yang begitu dong. Itu maksudnya. Jadi malah saya duduk aja di situ. Nantangin bukan nantangin sih, tapi emang nggak bisa lihat jadi emang. House kita ini rumah kita. Iya, apa ya maksudnya emang ada lah, emang iya kan ciptaan sebetulnya Allah. Mbak Mas, ini udah 30 tahun kita di sini bersama dia. Makanya kita punya nama buat dia, si Monyong. Iya, kalau dalam mimpi ya mungkin antara mimpi biasa kan, kalau nightmare atau gimana ya. Kayak tapi intinya sih, gitu. ya saya nggak pernah mikirin yang kayak begitu. Maksudnya saya nggak akan mengganggu aktivitas saya karena dia gitu loh. Saya lebih kuat dari dia gitu loh. Jadi intinya begitu sih. Kalau saya, apalagi suami kan, kalau suaminya penakut juga, waduh kacau. Iya, tapi waktu buku saya jatuh, saya panggil ayah nggak naik. Menurut Marissa, gangguan si Monyong mulai membrutal sejak salah satu sopirnya mengaku pernah menempa ilmu kebatinan yang membuatnya kebal seperti kuda lumping. Meski begitu, Marissa selalu mengingatkan kepada para karyawannya agar jangan lupa sholat dan baca ayat kursi agar terhindar dari gangguan makhluk tak kasat mata. Lalu benarkah karyawan Marissa yang imannya cenderung kurang stabil menjadi sasaran empuk makhluk astral yang diyakini tidak mau pergi dari istana Bintaro? Benarkah tetangga Marissa dan Ikang juga sering mengalami kejadian di luar Nurul yang memerindingkan bulu roma? Menurut pengakuannya, dulu di kampungnya kan perlu ilmu kebal, karena kan dia merantau. Terus juga waktu kecilnya, remajanya dia penari yang kuda lumping. Kuda lumping itu kan makan beling ya, yang pakai kesurupan gitu ya. Tapi katanya dia udah pernah diruqyah. Ya mungkin karena pernah ada pengalaman kali ya. Jadi dia menyapa, mungkin halo friend gitu ya. Tapi dia nggak apa-apa, tadi sehat. Pak Rodi nggak apa-apa kan Pak? Dan waktu malam-malam akhirnya dia ngeliat bentuknya, emang dia juga cari gara-gara, kan dia bantu kita ngebersihin kolam renang gitu ya. Karena kan dia punya kemampuan skill buat urusan reparasi lah gitu. Dia ngerjainnya tahun jam berapa? 24.00 kan nyari gara-gara. Ngapain juga ngisi kolam renang jam 24. Tapi baru dia takut. Begitu dia takut, dia panggil lagi tuh the boys yang 2 dari teman. Akhirnya loncat semua kabur. Bisa saja. Jadi biasanya kalau kita memiliki teman yang mungkin dia memakai media-media seperti susuk atau mungkin memiliki hodam pendamping yang sedikit bentrok energinya dengan kita, bisa terkadang mereka menampakkan diri atau mendatangi ke mimpi kayak gitu. Tetapi tidak semuanya. Nah, kebanyakan kasus-kasus yang rumahnya seringkali digangguin hantu adalah karena rumah tersebut memang secara energi menarik kedatangan makhluk halus.
Terus yang kedua, memang sengaja dikirimi santet oleh seseorang seperti itu. Tetapi biasanya kalau santet itu lebih berupa suara, terus munculnya hewan atau binatang tertentu, terus rumahnya lebih panas. Nah, biasanya kalau yang melihat sekelebatan makhluk-makhluk seperti ini, rumah tersebut memang sering didatengin sama sosok ini. Jadi si sosok ini kayak pengen ngasih tahu sama pemiliknya bahwa ini loh, ini rumah aku juga ya, kayak gitu. Atas referensi tetangga satu komplek perumahan, Marisa dan Ikang mengundang Ustadz Ismail untuk meruqyah semua orang di rumahnya, termasuk meruqyah Istana Bintaro yang berdiri megah sejak 30 tahun lalu. Lalu benarkah makhluk astral yang diklaim sering mengganggu ART dan sopir Marisa adalah jin baik yang juga tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad SAW? Kalau yang ibu rasakan kan sering sensitif, kadang kecil. Tapi kadang-kadang dalam kondisi capek, terus aku lagi ada kepingin apa gitu, suka dibantu. Ya. Tapi aku pikir yang ganggu bukan itu deh, karena udah 30 tahun tuh dia juga, kita kasih nama lagi si Monyong. Ini ada Monyong lain. Monyong, ya. Kan ada Monyong lain kayaknya sih, karena karakternya beda. Ya bisa jadi ibu. Mungkin ada yang bawa, mungkin juga ada yang kirim. Mungkin juga. Kalau yang ngirim biasanya menyakiti anggota keluarga yang punya rumah biasanya. Sering sakit, susah tidur, ataupun bisa tidur tapi suka mimpi buruk. Mungkin jodoh juga dia. Jodoh. Bisa juga. Jadi macam-macam memang gangguannya jadi menghalangi jodoh, membuat seret rezeki. Ya, suka sakit-sakitan, perceraian. Kalau banyak sih sebenarnya. Jadi kalau Allah bukakan itu sebenarnya di setiap tempat itu ada. Setiap tempat ada banyak. Cuman ya dimanapun ada. Jadi ada yang Muslim, ada yang kafir. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim wa min wallahi ila al-akhirah la burhana lahu bi fa inna bihi sam'a inda rabbina wa kadun wa qur rabbi fir warham wa ta khairul min akhrijana Allah ya ma'syara jin akhrijana Allah ya ma'syara. Saya bacakan ibu mendengarkan saja. Karena kayak baru kerimbet. Ustadz yang mencatatkan kenceng banget. Kebetulan katanya Ustadz sebelah kiri atas itu tegang ya. Tapi mungkin juga karena depan komputer ya. Setelah Marisa, Ikang Fauzi pun menjalani ruqyah, terapi syar'i dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk mencegah atau mengobati penyakit maupun gangguan sihir yang di luar nalar itu, menghadirkan sugesti dan ketenangan spiritual. Tegang juga. Aku lebih tegang. Kita nggak pernah gajian. Mau dibacakan? Boleh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Meruqyah ya sekitar 30 menit kalau tidak ada gangguan. Nah, kalau ada gangguan biasanya sampai 1 jam, 2 jam. Soalnya ada reaksi kesurupan, muntah, ngamuk begitu biasanya. Jadi selama kesurupan itu, selama bereaksi itu kita terapi, kita bacakan sampai sadar kembali. Kepada Ustadz Ismail, Marisa dan Ikang yang hakul yakin bahwa mereka lebih kuat dari makhluk astral, bertanya tentang segala ikhtiar untuk mengusir pengaruh mistis. Terlepas dari mitos atau fakta, Marisa berharap menanam pohon bidara Arab dan bidara Cina bisa membawa pengaruh positif. Syukur-syukur bisa memagari rumahnya dari makhluk astral. Aku lagi pesan ini Ustadz, pohon bidara.
Jadi belum datang. Jadi ada bidara Cina, bidara Arab. Katanya yang bagus bidara Arab. Aku juga nggak tahu yang kayak apa, yang Cina mana yang Arab, yang suruh tanam nanti di pojok-pojok sini. Terus juga satu di tempat pusat listrik. Terus di depan sana. Jadi aku pesan 5 Ustaz. Itu benar ya kalau bidara itu bisa menghalau gitu ya. Dari ayat-ayat Al-Masyurat itu udah cukup sebenarnya. Dari itu. Tapi kalau misalkan ibu mau itu juga boleh. Kan ikhtiar ya. Iya, ikhtiar boleh. Apalagi aku suka pohon sebetulnya, dia udahlah nanam buat keindahan karena katanya itunya cantik, kecil-kecil kayak daun petai Cina gitu. Meski terganggu dengan kejahilan makhluk astral, Marisa seolah yakin bahwa kehadiran makhluk tak kasat mata di rumahnya tak selamanya buruk. Selain belum pernah ada peristiwa tragis seperti yang digambarkan film-film horor, Marisa justru merasa ada saat-saat tertentu di mana makhluk astral itu seolah berusaha untuk menjaga keluarganya. Karena dia suka masuk ke kamar mandiku, ke tempat tidur gitu ya. Di samping kalau aku lagi ngetik sampai malam, terus editor aku yang buat YouTube, ya begitu gitu ya. Tapi ada baiknya juga sih dia, karena waktu ayahku sebelum meninggal kan tinggal bersama kami ya. Dia gagal ginjal karena pasca operasi jantung. Nah itu kreatininnya lagi tinggi. Nah waktu itu kita punya, itu masih bekerja tuh tingtong apa namanya, bel CCTV 3 kali tingtong, keluar nggak ada orang. Lama-lama kesel, ini apaan sih gitu loh. Waktu aku balik, ayahku tuh matanya udah yang kayak gimana, mulutnya udah mau jatuh. Nah akhirnya aku peluk ayahku supaya nggak jatuh, kepalanya kena lantai gitu ya. Jadi dia kayak ngasih tahu gitu. Terus juga ini pembantu-pembantu yang nggak sholat suka didatengin gitu. Jadi betul-betul kayaknya sih itu jinnya Islam ya. Tapi aku berharap yang pengajian di rumah ini hidup lagi. Dulu suka ada Ustadz, tapi emang udah lama sih semenjak Covid itu, sebelum Covid, jadi emang udah 5 tahun ya nggak banyak suara ngaji. Maksudnya pribadi sih ngaji ya, tapi kan individual, bukan yang digaungkan, bukan yang dijamaahkan. Karena kan doa berjamaah itu apalagi kalau 40 ya Ustadz. Jika Marisa seolah hidup berdampingan dengan makhluk astral selama 30 tahun, Anissa Bahar mengaku 20 tahun diteror makhluk dari dunia lain. Lantas seperti apa teror magis yang dialami Anissa? Mengapa Anissa yakin ada orang yang ingin menghancurkan hubungannya dengan Edwin Bahari lewat kekuatan magis?